pilihan Nabi akhir zaman, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan kita senantiasa mencontoh tentang dari beliau, insyaallah kelak kita akan mendapatkan syafaatul uzma pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, sambil menunggu rekan-rekan dan para undangan, mari kita isi pada kesempatan ini dengan membaca surat Yasin, yang insyaallah mudah-mudahan dengan bacaan surat Yasin ini kita diberikan keberkahan dan kemudahan dalam segala urusan kita, yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustaz Nasr Wahab. Pada beliau kami وعقبك وبمعنى رضي الله تعالى عنهم ثم إلى جامع التابعين والتابع التابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين والأولياء والصالحين والصالحين والعلماء العاملين ومشايخنا في الدين والنخص وخاصة إلى روح الشيخ عبد القادر الجيلاني بن عبد السلام موسى والشيخ حميد محمد بن محمد بن محمد المجري والشيخ علي بن عبد الله بن عبد الجبار أبي الحسن الشاذلي والشيخ محمد نواوي بن عمر البنداني والشيخ محمد عيسى البدني والشيخ محمد زبيدي بن مسلم والشيخ محمد شجاع بن محمد صلى الله عليه وسلم والشيخ بن عبد الله والشيخ محمد بن واسع محمد بن عبد الله بن شمس البدوي فهم مقبرون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم. عمادا وعددا يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم لك الحمد يا الله يا مولانا يا ربنا يا معبود. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilandak Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Bunyamin SAGMA, yang kami hormati Koordinator Penyuluh Agama Kecamatan Cilandak Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Saidah Hanum MA, yang kami hormati Ketua FKMT KUA Kecamatan Cilandak Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Fatimah Sodri. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Wa laqad fatanna alladhina min qablihim falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu falaya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Am hasiba alladhina ya'maluna as-sayyi'at
kecamatan maupun tingkat kelurahan sekecamatan Cilandak. Di sini ada Alum Karomah Hajah Fatimah Sodri dan juga ketua-ketua forum komunikasi majelis taklim tingkat kelurahan yang nanti kita minta untuk perkenalan, sehingga untuk menyingkat waktu saya tidak akan memperkenalkan satu persatu. Mohon maaf kami tidak menyebutkan, bukan karena kami tidak menghormati, tapi nanti ada porsi untuk perkenalan khusus. Dan juga keluarga besar yang kita hadirkan pada hari ini, mudah-mudahan saat berangkat ke rumah, saat berangkat dari rumah menuju kantor urusan agama, kita semuanya dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badan kita, dijauhkan dari bala dan bencana. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tiada agung yang paling agung, hanya keagungan Ilahi Rabbi. Nah, bagaimana kedudukan FKMT? Nah, kita nanti tanya nih, kira-kira kalau FKMT kedudukannya apa ya? Bisa saja keponakan, ya, bisa saja saudara paling dekat, ya. Nah, sehingga dalam hal ini beliau di kantor urusan agama ini adalah sebagai atasan kita. Kemarin Bapak Bapak Saiful Anam menyampaikan di antara Kepala KUA se-Jakarta Selatan yang memberikan sumbangsih baik moral maupun material kepada Pokjalu, kepada penyuluh adalah Bapak kita, Bapak Bunyamin. Mari kita kasih aplaus kepada dia. Masya Allah ya. Selanjutnya tentunya bunda-bunda, para al-mukarramah, para ustadzah bertanya-tanya. Ya, mungkin khususnya yang di tingkat kelurahan. Kalau di tingkat kecamatan sudah mendapatkan SK. Nah, posisi kepala KUA adalah sebagai pembina. Jadi kalau memegang SK, ya, di sini SK-nya sudah mendapatkan, bahkan sudah dilantik. Nah, sehingga nanti Bapak Kepala yang akan mengecek. Hari ini yang hadir, yang kita undang seluruh pengurus tingkat kecamatan, kemudian di tingkat kelurahan perwakilannya 3 Pak, ketua, sekretaris, dan bendahara. Karena judulnya hari ini adalah silaturahim, sehingga kita harus saling mengenal, saling ta'aruf. Jangan sampai ketemu di jalan kita kagak kenal. Terutama antara FKMT dengan kantor urusan agama, FKMT dengan para penyuluh agama di Kecamatan Cilandak. Nah, sehingga perkenalan kita nanti akan dipandu khusus oleh Bunda Hajah Nina. Dan untuk selanjutnya saya mohon pembinaan dari Bapak Kepala KUA. Dalam hal ini memang beliaulah yang memang diberikan wewenang dan tugas khusus dalam SK-nya. Ketika itu Pak, SK-nya dilantik pada bulan Februari 2019. Jadi untuk FKMT tingkat kecamatan tidak terasa sudah 2 tahun berjalan. Nah, mudah-mudahan di tahun ketiga dan tahun keempat masa 4 tahun masa kepengurusan, mudah-mudahan 2 tahun ini adalah hasilnya dapat kita rasakan kemanfaatannya di masyarakat. Amin Allahumma amin. Sedangkan penyuluh ini siapa ya? Kalau kita melihat di SK-nya, penyuluh itu posisi di FKMT adalah sebagai penasihat, ya. Kemudian juga tupoksinya penyuluh adalah membina masyarakat dan juga memberikan satu arahan secara khusus bimbingan keagamaan baik melalui bahasa agama. Itulah penyuluh. Sehingga ranah binaan penyuluh adalah majelis taklim. Jadi disampaikan oleh Bapak Kasih bahwa penyuluh itu harus berada di forum komunikasi majelis taklim. Tidak ada alasan baik itu laki-laki maupun perempuan. Walaupun beberapa teman kita itu ada yang memang langsung masuk secara struktural di di kepengurusan maupun di luar kepengurusan. Tapi secara umum forum komunikasi majelis taklim ini Pak dibentuk oleh Kementerian Agama, mewadahi untuk majelis taklim baik di tingkat DKI sampai di tingkat kelurahan. Terakhir, nah, ketika masuk di ruangan ini, kok di sana ada forum komunikasi penyuluh agama, kemudian ada majelis taklim pemberdayaan umat, nah gitu ya. Nah, kami ini penyuluh di tingkat kecamatan,
Ada lagi penyuluh di tingkat kelurahan. Nah, wajahnya ganteng-ganteng ibu. Ada Ustadz Mahbub, ya Ustadz Nasrullah, Ustadz Haryadi, Ustadz Lukman. Ya, beliau sangat berbobot, masya Allah. Ya, terutama Ustadz. Kemudian Ustadz Amin, ada Ustadzah Santi, Ustadzah Eti. Nah, sedangkan yang kami yang ada di kecamatan ini ada Ustadzah Gola yang pakai kacamata. Ayo duduk di depan Ustadzah. Ya, ada Ustadzah Jandanang Kamalia yang jadi MC Ustadzah Iza. Yang tadi tilawah adalah Ustadz Syahrir Ali Bashar, seorang qori dan juga seorang mufassir nasional, juga seorang juri MTQ tingkat nasional. Kemudian Bunda Hajah Nina. Nah, kami ini yang di kecamatan. Maka ada istilah penyuluh fungsional, ada istilah penyuluh kehormatan. Artinya beliau-beliau ini dihormati oleh Kementerian Agama untuk menjadi ustadz atau ustadzah yang berlabel. Yang berlabel artinya kapasitasnya, eksistensinya, kredibilitasnya diakui oleh pemerintah. Jadi ya misalnya belusukan itu gak ada yang nanya-nanya lagi. Karena itu untuk di tingkat kecamatan, di tingkat KUA kita ada Majelis Taklim Pemberdayaan Umat. Itu adalah binaan para penyuluh di Kecamatan Cilandak. Nah, kegiatannya apa? Kegiatannya alhamdulillah Ustadz, setiap bulan kita ada pengajian. Ketika kita sudah ada FKMT sehingga kita bersinergi, sebulan sekali kita adakan pembinaan seperti ini, silaturahim antara penyuluh dan juga antara FKMT dan antara Majelis Taklim Pemberdayaan Umat. Nah, siapa ketua Majelis Taklim Pemberdayaan Umat? Beliau adalah Kiai Haji Ustadz Nasrullah. Nah, beliau adalah ketuanya. Ya. Nah, iya, ketua Majelis Taklim Pemberdayaan Umat. Nah, itu secara singkat ya saya sampaikan antara FKMT, penyuluh dan KUA untuk membangun sinergi, untuk membangun kekuatan, dan mudah-mudahan tujuan yang kita harapkan, tujuan mulia kita semata-mata hanya ingin menggapai ridho Allah Subhanahu wa ta'ala dan selamat di dunia wal akhirah. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa hadana ila thariqil mustaqim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulkul hakim. Masuk suatu ruangan yang mana kami terasa kecil dibandingkan dengan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kecil apa? Karena melihat daripada kontribusi daripada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian terhadap pembinaan masyarakat itu yang sudah sangat besar sekali, sedangkan kami itu baru memulai. Oleh karena itu, kalau kami melakukan pembinaan, sepertinya ibaratkan seperti memberikan garam atau menggarami air lautan. Jadi hampir dikatakan sia-sia gitu, karena yang dibina itu lebih hebat atau lebih berpengalaman, lebih banyak ilmunya daripada kami. Akan tetapi karena ini merupakan tugas, ya insya Allah mungkin kita sharing sedikit hal-hal yang mungkin ada membawa manfaat daripada pertemuan kita siang hari ini. Sebelumnya kami perkenalkan diri kami sendiri, yaitu tadi sudah dikenalkan nama kami Bunyamin ya, Bunyamin SAG/MA. Itu SAG-nya saya dapatkan dari IKH, nama tidak terkenal. IKH itu singkatan dari Institut Keislaman Hasyim Asy'ari Tebuireng Jombang. Kemudian MA-nya itu dari Universitas Islam. Ya, Universitas Islam. Kebetulan waktu wisuda itu bareng dengan Pak Kanwil sama Pak TU juga waktu itu, Kabak TU Pak Sadirin. Ya. Kemudian pengalaman organisasi atau mungkin pekerjaan saja, kami mengawali dari melamar PNS waktu itu CBPN dan diterima, kemudian ditempatkan di Setiabudi di awalnya di 2006. Kemudian dari 2010-nya pindah ke Tebet, kemudian 2015 pindah ke Pancoran, kemudian sekarang pindah di KUA Cilandak dan alhamdulillah diberikan amanah yaitu sebagai kepala KUA. Oleh karena itu jabatan sebagai kepala KUA ini masih
apa ya, belum dikatakan sumur jagung ya. Jadi sebenarnya masih hijau sekali pengalaman kami tentang kepala KUA. Akan tapi ya insya Allah mudah-mudahan kalau seandainya dibantu dengan anak-anak kandung kami dan juga bapak-bapak dan ibu-ibu di lingkungan Cilandak yang sejak awal sudah mensupport, yang juga kelihatan memang semuanya gesit dan ingin memajukan wilayah Cilandak ini, masyarakat Cilandak, ya insya Allah kami juga akan ikut serta gitu, walaupun mungkin peran serta kami nggak sebanyak daripada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Akan tapi support kami, apapun yang bapak-bapak, ibu-ibu lakukan di masyarakat, insya Allah kita koordinasikan dan mudah-mudahan kami siap membantu sesuai dengan kemampuan kami. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh guru kita tadi, Bu Hajah Saidah tadi, bahwasanya FKMT itu merupakan suatu organisasi yang mana dia mewadahi daripada majelis taklim yang ada. Nah, majelis taklim sendiri itu sudah lama kita kenal, bahwasanya tugas dan fungsinya itu sudah kita ketahui bersama, bahwasanya dia berperan memberikan penyuluhan, pendidikan, kemudian advokasi terhadap masyarakat, dan juga pembinaan terhadap masyarakat, baik itu masyarakat dewasa maupun pemuda maupun anak-anak, itu adalah ranah daripada majelis taklim. Nah, kemudian diberi wadah lagi yaitu namanya FKMT, artinya forum komunikasi majelis taklim. Nah, di sini yang titik tekannya di FKMT itu adalah koordinasinya, ya. Tapi tetap ujung tombaknya adalah di majelis taklim yang ada di kelurahan-kelurahan, ya Bu ya. Yang nanti juga ada dibentuk FKMT di kelurahan-kelurahan. Nah, itu yang nanti yang ujung tombak daripada pembinaan untuk masyarakat kita yang dibantu oleh penyuluh fungsional yang tadi disampaikan juga bahwa sebagai penasehat atau pembinaan tadi ya. Jadi nanti koordinasinya itu yang sangat penting. Nah, kemudian sebagaimana kita ketahui bahwasanya organisasi ini banyak sekali bentuknya, ya, bentuknya ada organisasi sosial, kemasyarakatan, ada organisasi politik, ada organisasi keagamaan. Nah, majelis taklim ini itu kalau saya lihat daripada tujuan itu merupakan organisasi keagamaan, ya, dan juga masuk juga ke sosial kemasyarakatan. Artinya kalau kita lihat daripada tugas dan fungsinya juga, itu majelis taklim ini dia bukan organisasi yang laba, akan tapi dikatakan organisasi nirlaba. Jadi organisasi yang tidak menghasilkan apa-apa di dunianya, tapi di akhiratnya insya Allah menjadi laba, ya kan? Jadi kan kalau kayak koperasi, PT itu kan itu dikatakan organisasi laba yang menghasilkan, ya. Tapi kalau seandainya majelis taklim ini itu nirlaba, tidak menghasilkan uang, bahkan kita insya Allah mengabdikan diri kita, baik itu tenaga, harta, kemudian ilmu dan lain sebagainya untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat kita, ya. Jadi kita justru yang berkorban, akan tapi labanya akan kita peroleh nanti di akhirat, ya. Itu ya berbentuk pahala. Itu yang akan kita kejar di dalam organisasi kita, gitu. Kalau kita mengejar untuk dunianya, labanya tidak ada, ya. Itu sudah saya sampaikan. Artinya memang dituntut sesuai dengan logo kita, yaitu ikhlas beramal. Ikhlas beramal artinya semua yang kita laksanakan, kita lakukan itu berdasarkan memang ridho Allah Subhanahu wa taala. Kita beramal karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kita laksanakan jadi semangat, jadi indah, karena kita bekerjanya bukan untuk manusia, tapi bekerja untuk Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita juga dibayar oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah kalau kita bekerja untuk Allah, bukan hanya di dunianya, di akhirat kelak juga kita dapat, gitu kan. Dunianya mungkin tidak berbentuk material, tapi mungkin dia bentuk penghargaan, kemudian juga secara kesehatan dan lain sebagainya kita dapatkan di dunia. Nanti lebih besar lagi kita dapatkan di akhirat, ya. Memakai seragam FKMT. Di sini hadir juga seluruh ketua FKMT kelurahan, ada yang diwakili
Pertama Kelurahan Gandaria Selatan, Kelurahan Pondok Labu, kemudian Kelurahan Ciputat Selatan, Lebak Bulus, dan Gandaria. Yang hadir pada hari ini biasanya kita lebih banyak dari ini, tapi karena pandemi, subhanallah, alhamdulillah semuanya sehat. Kita semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, la haula wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Kepala KUA, Bapak Bunyadi SAG. Saya juga nggak tahu tiba-tiba saya jadi Ketua MKMT Kelurahan Cilandak Barat. Saya juga protes sama Ustazah Ziza, sama Ustazah Romlah, kenapa saya tiba-tiba saya buka ke nama saya, di bawahnya baru Farida, terus Haji Susi. Saya protes Haji Siti Rahma, Ketua, insya Allah saya bisa Ketua MKMT Kelurahan Cilandak Barat, Kedua Sekretarisnya Isfarida, bendaharanya Haji Susi di samping saya. Ini kita kecimpung di Kelurahan Cilandak Barat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah. Saya diamanahkan sebagai sekretaris FKMT Kelurahan Lebak Bulus, ya Bu. Terus terang saya sendiri juga masih blank, ya Bu, karena baru pekan lalu Bu Haja Asmara Dewi ngasih tahu ke saya gitu. Karena beliau hari ini tidak bisa hadir. Ada salam dari beliau kepada ustazah-ustazah semua. Saya mohon bimbingannya kepada ustazah-ustazah semua, karena terus terang saya juga belum terlalu banyak tahu tentang FKMT. Untuk visi dan misi pastinya insya Allah ke depan kita akan lebih mencerdaskan majelis taklim, ya Bu ya. Jadi kalau bisa tidak hanya dengerin aja gitu, ya Bu ya, tapi ilmunya masuk dan bisa diamalkan di kehidupan kita sehari-hari. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya sebetulnya Dede Sumani, ditunjuk sebagai Ketua FKMT Kelurahan Ciputat Selatan. Saya sambil belajar aja nih gitu. Udahlah saya terima aja ditunjuk sebagai Ketua FKMT Kelurahan Ciputat Selatan. Sambil saya belajar, insya Allah saya akan jalani, saya akan terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalimat terakhir itu yang ingin kita dengar ya. Karena kalau udah terima, udah punya tekad, jalan udah mudah aja dari Allah, insya Allah ya. Ya, selanjutnya Ibu Yani dari Pondok Labu, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haryani, biasa dipanggil Ibu Yani. Sebenarnya saya pengurus FKMT sudah 13 tahun di Kelurahan Pondok Labu. Dan untuk Kelurahan Pondok Labu, FKMT sudah terbentuk di tingkat RW. Dan kegiatan yang selalu saya adakan lomba setiap tahun untuk mempererat silaturahmi antara majelis taklim. Alhamdulillah berjalan. Untuk tahun kemarin ini kebetulan saya juga punya majelis taklim, dapat bantuan dari Kemenag. Jadi saya membantu untuk COVID. Dan untuk tahun 2021 ini program saya, kalau memang saya masih dipercaya menjadi ketua FKMT, saya akan mengadakan fungsi majelis taklim dengan metode baru dan metode lama, yang mana pernah saya ditugaskan dari Kemenag untuk mensiarkan ke bawah. Itulah misi dan misi saya kalau memang saya masih dipercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Hasfarina. Yang sebenarnya ketua FKMT Gandaria Selatan itu Ibu Retno yang tidak dapat hadir hari ini karena sakit.
Nah, saya ingin berkecimpung di FKMT, punya motivasi ingin mengajak masyarakat untuk lebih mengenal Islam dan mendekatkan diri kepada Allah dengan wujud berakhlakul karimah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jadi FKMT itu berdiri tahun 2002 ya. Itu dipayungi oleh kementerian, waktu itu belum kementerian, masih Departemen Agama ya. Dipayungi oleh Departemen Agama. Dan saya rasa dulu di Cilandak belum begitu ini, tapi di kita udah marak karena Ustazah Janeleng Kamalia waktu itu giat banget memperkenalkan FKMT. Dia dapat tugas dari Kanepag waktu itu ya. Jadi yang ikut pertama kali membentuk IPT ya saya, Ustazah Neneng, Ustazah Hafsah, Ustazah Khadijah Zainuddin, almarhumah dari semua, mereka udah semuanya almarhumah. Pada waktu itu beliau juga ada lomba keluarga sakinah, udah mewakili tingkat Jakarta Selatan dari Kecamatan Cilandak. Beliau menang hingga tingkat DKI, beliau kalah. Cuma sekarang nih saya diangkat jadi ketua kecamatan. Saya sebetulnya ya terima kasih sih. Cuma semangat saya udah kendor Pak. Karena umur saya udah lumayan umur gitu ya. Tapi ya karena dikasih kepercayaan saya terima. Namun pada saat ini saya lagi galau nih Pak nih. Bapak lihat nggak wajah saya galau? Saya dari Cilandak lagi galau Pak. Masalahnya pada saat ini FKMT Kota Jakarta Selatan menyambut datangnya bulan suci Ramadan, lain mengadakan festival seni dan budaya Islam, juga tahfiz Quran. Nah disinilah sedihnya saya Pak. Dari kecamatan-kecamatan lain 10 kecamatan nyaut Pak. Grup mengirim 4 grup. Ada yang ngirim tahfiznya ada 3. Cilandak paling ujung Pak, 1 grup juga tahfiznya 1. Orangnya yang ngirim sekarang lagi dirawat di rumah sakit Buromla. Jadi saya sedih gitu Pak ya. Nggak ada kader sama sekali dari PT 5 kelurahan ini ya. Saya nggak menyalahkan mereka karena memang juga mereka baru gitu. Nah untuk selanjutnya saya mohon Bapak juga ya perhatian sama kita Pak, keberadaan kita FKMT di Kecamatan di KUA sini, Kecamatan Cilandak. Ya tolonglah Bapak juga perhatikan gitu ya. Ya beri support dah sekali sama saya gitu sama kami. Ini Ramadan nih FKMT udah loyo nih, perlu impusan nih, kasih bis 2 gitu Pak. Semangat lagi kami jalannya gitu. Ya ini Bu nggak lain Pak, kalau udah diinfus dengan refreshing ya semangat lagi. Ya memang kata Ustazah Khadijah dulu saat saya diajak organisasi, saat saya lemah, saat saya drop, dia bilang, Haji Fatimah ingat ya, kul hal yastawil lazina ya'lamun wal lazina la ya'lamun. Katakanlah sama apa enggak orang yang berilmu dengan yang tidak berilmu. Jadi saya belajar dari situ, Pak Kiai, saya jadi semangat lagi. Oh iya ya, di mana-mana kita kalau rajin organisasi, minimal kita banyak teman yang berilmu yang kita bisa tahu gitu. Jadi kita terasa nih banyak teman, banyak sahabat ya, lebih bahagia di mana-mana. Mudah-mudahan kedepannya nanti kita bisa berkolaborasi tentang kegiatan-kegiatan, dan insya Allah apa yang jadi hajat ibu tadi kita bisa bersama-sama. Mungkin itu kemana gitu, ada rezeki kita bisa jalan gitu. Nah itu mantap ya. Insya Allah siap gitu. Ya. وهذه بجائزة الرسول والأرض بالفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله العظيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم بلغ مقاصدنا ويسر امورنا وانت تعلم ما في قلوبنا اللهم ارزقنا حسن الخاتمه ودوام العافيه وتمام الصحه والسلامه من كل بليه والشكر على العافيه والغنى للناس اللهم إن هذا الدعاء منا كما أمرتنا فاستجب دعاءنا كما وعدتنا بحق الفاتحة المعظمة بجاه سيدنا رسول الله دعوه بها سبحانك اللهم وتحيتهم بها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunyamin, Kepala KUA Kecamatan Selandak. Dalam hal ini kami memberi apresiasi dan support pada Majelis Taklim, MKMT, dan juga semua penyuluh, baik itu penyuluh Ulang. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bunyamin, Kepala KUA Kecamatan Selandak. Dalam hal ini memberi apresiasi dan support kepada penyuluh agama Islam Kecamatan Selandak dan juga FKMT dan juga Majelis Taklim di lingkungan Selandak, Jakarta Selatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ulang-ulang Jakarta.